Oke, sekarang kita bahas soal SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2019. Nah, nomor 1 ini, jika diketahui 2 dikali 5 pangkat 1 min 2x ditambah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat min x dikurang 2 sama dengan 0. Hasil penjumlahan dari semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah berapa? Oke, ditulis dulu ya soalnya. Jadi 2 dikali 5 pangkat 1 min 2x ditambah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat min x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sederhanakan dulu ya, kita bagi 2 semua. Bagi 2, jadinya 5 pangkat 1 min 2x ditambah 2 pangkat 3 dibagi 2, 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat min x dikurang 2 bagi 2, 1 ya, sama dengan 0. Nah, ini kan eksponensial ya. Ingat sifat eksponensial, kalau kita punya A pangkat P dikurang Q, itu akan sama dengan A pangkat P per A pangkat Q. Jadi kalau kita punya A pangkat negatif Q, berarti ini sama dengan 1 per A pangkat Q. Nah, maka ini yang bagian ini kita uraikan pakai eksponensial. Jadi 5 pangkat 1 kan 5 ya. 5 per 5 pangkat 2x ditambah 2 pangkat 2, 4 per 5 pangkat x min 1 sama dengan 0. Kita misalkan. Misal 5 pangkat x itu sama dengan A. Berarti kalau kita punya 5 pangkat 2x, ini kan sama aja 5 pangkat x dikuadratkan. Berarti sama dengan A kuadrat. Jadi ini kita ganti 5 pangkat 2x sama dengan A kuadrat, 5 per A kuadrat ditambah 4 per A dikurang 1 sama dengan 0. Kita kali nih semuanya sama A kuadrat. Jadinya 5 ditambah 4A dikurang A kuadrat sama dengan 0. Biar gampang, kita pindah ruas atau kali negatif 1 aja ya. Kali negatif 1. Berarti jadinya A kuadrat negatif 4A negatif 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi apa? Jadi faktorin A negatif 5 A plus 1 ya. Berarti di sini kan sama dengan 0. Berarti jawabannya A sama dengan 5 atau A sama dengan negatif 1. Ingat, ini belum selesai. Ini kan kita misalkan 5 A itu kan sama dengan 5 pangkat X. Berarti 5 pangkat X itu sama dengan 5. Berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? Berarti pangkat 1. Jadi ini sama dengan pangkat 1. Jadi X-nya itu sama dengan 1. Nah, yang ini, yang selanjutnya, A sama dengan negatif 1. A negatif 1 itu berarti 5 pangkat X yang hasilnya negatif 1. Berapa? Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti yang ini tidak memenuhi. Jadi jumlah penjumlahan dari semua nilai X hanya ada 1. Jadi X-nya jawabannya 1 gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, nomor 2. Jika 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2x itu sama dengan minus 28 dikali 2 log 2 per 50. Nah, ini tulis dulu soalnya ya. Jadi 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2x sama dengan negatif 28 2 log 2 per 50. Nah, ini biar gampang, ini kita sederhanakan aja ya. Jadi 2 bagi 2, 1.
50 bagi 2, 25 kan ya. Jadi ini 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2x sama dengan negatif 28. 2 log 25 ini kan sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 pindahin ke atas, jadi 5 pangkat negatif 2. Nah, ini kita kedepanin semua. Ingat di sifat logaritma, kalau kita punya A log B pangkat N, itu akan sama dengan N dikali A log B. Berarti ini semuanya, yang ini pindah ke depan, yang ini juga pindah ke depan. Jadinya 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2x dikali 2 log 5 sama dengan negatif 28 dikali negatif 2, jadi 56 dikali 2 log 5. Nah, ini kita coret karena kan kanan kiri sama ya. Jadi coret aja. Dicoret. Terus jadinya 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2x itu akan sama dengan 56. 2-nya dikeluarin aja nih. 2 berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah tambah x harusnya. Tambah x itu sama dengan 56. Nah, lihat deh di sini yang dalam kurungnya. Ini kan ditambah 1. Ini tambah 1. Berarti ini deret aritmatika kan. Terus banyak angkanya itu sebanyak x. Ingat di rumus aritmatika, jumlah suku ke n itu sama dengan n per 2 dikali 2a tambah n-1b, atau boleh pakai cara yang ini, atau bisa jadi Sn sama dengan n per 2 dikali suku pertamanya ditambah suku terakhir ya, UN-nya. Berarti kalau kakak pakai yang kedua, jadinya apa? A-nya sama dengan 1, UN-nya sama dengan X. Banyak N-nya itu sama dengan X. Berarti 2 dalam kurung X per 2 dikali A-nya 1 ditambah X sama dengan 56. Nah, 2 ini kan kita coret. Jadinya X dikali 1 plus X sama dengan 56. Dikali nih, jadinya X kuadrat ditambah X dikurang 56, kakak langsung pindah ruas sama dengan 0. Berarti di sini faktorin ya. Jadinya X min 7 X plus 8. Berarti di sini kan ada dua nilai X ya. Berarti X-nya bisa sama dengan 7 atau X-nya sama dengan negatif 8. Lihat di deretnya itu dia selalu bertambah 1. Berarti yang kita pakai yang positif atau yang negatif? Berarti yang kita pakai yang positif karena dia bertambah terus 1. Gak mungkin ya negatif 8 tiba-tiba ada negatif 8. Berarti yang ini tidak memenuhi. Berarti X yang kita pakai adalah X sama dengan 7. Yang ditanya apa di soal? Yang ditanya adalah nilai X min 2. Nilai X min 2 nya berapa? Berarti X min 2 sama dengan X nya kan yang kita pakai 7. Berarti 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya yang mana di soal ini? Jawabannya adalah yang A. Iya. Nomor 3. Diketahui fx sama dengan 2x plus 2 jika fx kuadrat ditambah fx dikurang 2 sama dengan 0, memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan x1 kurang dari x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 plus 3 dan x2 min 1 adalah, nah
Ini ditulis dulu ya yang diketahuinya. Fx sama dengan 2x plus 2 jika fx kuadrat ditambah fx min 2 sama dengan 0. Nah, kita substitusi dulu ya. Jadinya 2x plus 2 kuadrat ditambah 2x plus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan, jadinya 4x kuadrat plus 8x plus 4 ditambah 2x plus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ini 2 kurang 2 habis ya, sederhanakan jadinya 4x kuadrat 8x ditambah 2x 10x ditambah 4 sama dengan 0. Karena ini semua kelipatan 2, kita bagi sama 2. Jadinya 2x kuadrat plus 5x plus 2 sama dengan 0. Jadi ini kita faktorin, jadinya 2x plus 1 2x kok 2x x plus 2 sama dengan 0. Berarti 2x plus 1 sama dengan 0. X nya berarti sama dengan x sama dengan min setengah atau x sama dengan negatif 2. Nah, dia bilang bahwa x1-nya itu kurang dari x2 di soal. Berarti x1-nya di sini, x1-nya sama dengan negatif 2, x2-nya sama dengan negatif setengah. Nah, jika alfa sama dengan x1 plus 3 dan beta sama dengan x2 min 1, maka alfanya akan sama dengan x1-nya min 2 tambah 3. Berarti alfa sama dengan 1, betanya sama dengan x2-nya min setengah. Min setengah dikurang 1, berarti beta sama dengan minus 3/2. Karena dengan menggunakan persamaan kuadrat baru atau PKB itu akan sama dengan x kuadrat minus alfa tambah beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Berarti alfa tambah beta sama dengan 1 minus 3/2. Berarti sama dengan minus setengah. Alfa kali beta sama dengan 1 kali minus 3/2. Berarti sama dengan minus 3/2. Kita substitusikan ke PKB-nya. Berarti x kuadrat minus setengah x minus 3/2 sama dengan 0. Berarti x kuadrat ditambah setengah x minus 3/2 sama dengan 0 dikali 2, jadi 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang A.